Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Edi Susanto di seri Ethical Hacking. Pada modul kali ini kita sampai ke modul ke-9 dan kita akan membahas mengenai footprinting. Pertama kita akan membahas tentang istilah dari footprinting. Footprinting adalah suatu kegiatan untuk membuat suatu peta dari jaringan, baik itu LAN maupun WiFi, sistem, ataupun blueprint dari suatu organisasi yang akan kita serang. Dengan informasi yang kita dapat, maka peta yang kita miliki akan semakin lebih lengkap. Hal ini kita perlukan dalam proses setelah footprinting, yaitu pada saat kita akan mencoba melakukan eksploitasi atau penetrasi ke dalam sistem. Kita tidak akan bisa mengetahui caranya kalau kita tidak mengetahui misalnya aja tipe server, tipe jaringannya, bentuk jaringannya seperti apa, dan lain sebagainya. Hal-hal yang perlu kita cari pada saat proses footprinting misalnya saja adalah bentuk dari jaringannya, servis apa saja, kemudian aplikasi apa saja yang berjalan di sasaran, sistem arsitekturnya menggunakan apa, lalu apakah di sana ada intrusion detection system, mekanisme autentifikasi dari usernya seperti apa, IP address dari servernya berapa saja, kemudian apakah mereka menggunakan jaringan LAN ataukah memiliki jaringan WiFi, segmen bloknya berapa saja, lalu perangkat apa saja yang mereka miliki, apakah mereka menggunakan switch jenis Cisco, Juniper, Mikrotik, kemudian jika berhubungan dengan operating system, apakah mereka menggunakan operating system Windows saja atau Linux, jika menggunakan Linux distronya apa, dan lain sebagainya. Nah, informasi-informasi ini harus kita kumpulkan supaya kita kemudian tahu bagaimana cara kemudian kita mengatasi jaringan yang ada di depan kita dengan mengetahui tipe operating systemnya misalnya. Nah, kita bisa tahu, oh oke, kalau mereka menggunakan Windows 10 berarti kita melakukan penetrasinya dengan menggunakan cara yang A misalnya. Karena kan setiap operating system ini memiliki kelemahan yang berbeda-beda dan sendiri-sendiri. Teknik yang kita gunakan untuk melakukan hacking ke Windows 10 ini tentu akan berbeda jika yang kita hadapi adalah misalnya Windows Server 2012. Demikian juga misalnya ternyata yang kita hadapi adalah switch jenis Cisco, maka teknik untuk melakukan penetrasi itu pun berbeda ketika misalnya yang ternyata yang dihadapi adalah router jenis Mikrotik misalnya. Beberapa tools yang biasanya kita gunakan pada saat fase footprinting adalah domain name lookup, lalu Whois, NS lookup, SumSpeed, dan Google Hacking. Teknik yang paling gampang kita gunakan untuk melakukan footprinting adalah dengan menggunakan Google Hacking. Pada intinya teknik Google Hacking adalah teknik pencarian dengan menggunakan search engine Google, tetapi dengan memasukkan sintaks-sintaks tertentu. Misalnya saja sintaks site diikuti dengan domain, maka nanti akan muncul website yang kita cari.
Atau kita ingin mencari suatu tipe file tertentu, kita gunakan sintak file type ditambahkan dengan jenis file yang akan kita cari, misalnya PDF atau PPT, diikuti dengan nama file. Nanti hasilnya adalah nama-nama file yang kira-kira berkorelasi dengan nama file yang kita masukkan tadi dengan tipe file PDF ataupun PPTX, seperti apa yang kita ingin cari dengan menggunakan sintak file type. Masih banyak sintak-sintak yang lain dan kita mungkin tidak akan membahasnya secara spesifik pada modul kali ini. Akan tetapi nanti di akhir modul saya akan coba sertakan beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan Google Hacking, termasuk sintak-sintaknya. Dengan demikian rekan-rekan bisa mencoba sendiri teknik-teknik tersebut. Cara yang lebih mudah lagi untuk melakukan Google Hacking adalah mencari di basis data Google Hacking Database atau yang lebih dikenal dengan Google Dork. Alamannya ada di www.exploit-db.com/Google Hacking Database. Di dalam website ini kita bisa menemukan banyak sekali sintak yang berkaitan dengan Google Hack, dari mulai yang paling lama sampai yang paling terkini. Dan biasanya Google Hacking Database ini selalu nambah listnya. Oleh karena itu, penting untuk mencatat website dari Google Doc ini untuk memudahkan kita dalam melakukan Google Hack tanpa harus melihat manual ataupun dokumentasi yang mungkin ada di dalam laptop atau di dalam dokumentasi kita. Kemudian ada tool Whois. Tool Whois dapat kita gunakan untuk mencari domain name, website, dan juga pencarian IP. Hasil dari Whois ini kita akan mendapatkan informasi mengenai kapankah domain name tersebut disewa, kemudian registrarnya siapa aja, penanggung jawabnya siapa, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, nomor emailnya apa, dan lain sebagainya. Kemudian ada tools NSLOOKUP. NSLOOKUP sebetulnya mirip seperti Whois, akan tetapi kalau NSLOOKUP lebih spesifik pencariannya kepada DNS record. Ya, jadi kita akan menemukan DNS record yang berkaitan dengan suatu website ataupun suatu situs tertentu. Ini adalah contoh hasil NSLOOKUP dari detik.com. Di dalam contoh ini, dengan menggunakan tools NSLOOKUP, kita bisa atau berhasil menemukan DNS record dari situs detik.com, di mana kita mendapatkan dua IP publik yang dipakai, yaitu 201.190.242.211 dan 101.49.221.211. Dengan mengetahui alamat IP dari target, kita bisa spesifik untuk mengarahkan serangan ke IP yang telah kita temukan. Nah, ini pentingnya teknik footprinting karena kemudian kita bisa mendapatkan informasi yang cukup lengkap. Dengan demikian kita bisa kemudian melakukan teknik hacking sesuai dengan sasaran yang kita hadapi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada modul 9 dari seri ethical hacking, di mana kita sudah membahas tentang apa yang dinamakan footprinting, toolsnya, dan kira-kira apa hasil yang bisa kita temukan pada saat kita melakukan footprinting. Sampai jumpa di modul selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.